Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mendengarkan presentasi ya. Nanti di terakhir akan ada pemberian feedback dari saya. Kita kontrak dulu untuk pembelajaran di mata kuliah manajemen perawatan ya. Ya, mohon maaf, saya belum mengupload kuis kayaknya ya di pertemuan 1. Nanti kalau saya sudah upload semuanya dari forum kuis, nanti saya akan kabari si pennya, gitu ya. Untuk daftar hadir, yang membuat itu nanti Bu Olin selaku koordinator mata kuliah ya. Jadi kalau dosen pengajar ke isi materi, ke kuis, dan ke forum. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bu Tri Sumarni, saya di Prodi Sarjana Keperawatan, tapi ikut membantu mengajar di anestesi untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Salam kenal, harapannya pada saat kita Zoom kayak gini ya, sambil dibayangkan kalian di kelas kayak gitu ya. Jadi persiapannya, pakaiannya, bajunya, itu ya kayak di kelas kayak gitu. Jadi oke, ini pertemuan pertama, nggak apa-apa dimaklumi. Tapi besok kalau ada Zoom lagi dengan saya, aturan mainnya kayak kuliah, mudah ya. Ya pakai baju yang berkerah untuk laki-laki gitu ya. Terus ini videonya silakan diaktifkan. Saya nggak akan mulai presentasi kalau belum aktif. Gangsar, Anissa Nofri, Gabriel. Gabriel sudah, Gangsar. Oke. Al Faruqi, Kanaya. Udah ya. Oke, ada yang masih pakai kaos? David apa ya? David pakai kaos ya, David? Halo, David. Lagi ganti baju. Terus Al Faruqi nggak kelihatan, cuma kelihatan rambutnya doang. Ganti kaos juga. Ganti baju ya. Gabriel? Oke. Yang presentasi yang masih pakai kaos ya. Halo Al Faruqi, ready nggak? Nanti saya share screen. Al Faruqi ya. Al Faruqi, ya David udah ganti baju ya. Al Faruqi, saya share screen PPT-mu ya. Kalau Irgi udah nggak pakai kaos, Irgi? Ya, sip. Gabriel? Nggak lihat Mas. Masa Budi suruh lihat jempolmu? Halo Gabriel. Sinyal mungkin. Al Faruqi, halo ready. Saya akan share screen materimu, kamu silakan presentasikan ya. Ya, siap ya. Al Faruqi. Ada, Bu?
Ya, sudah terbaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, silakan Al-Faruqi. Dijelaskan sesi tanya jawabnya nanti ya. Setelah ini nanti diinikan. Silakan Al-Faruqi. Halo Al-Faruqi. Halo Al-Faruqi. Bentar, Bu. Faruqi, kita menunggumu loh ya. Ora kesuwen. Ya, Bu, lagi nyalain laptop, Bu. Loh, ini kan ada di sini. Ngapain dinyalain? Iya kan? Iya, share screen-nya di sini loh, Ci. Besok selanjutnya kalau ada presentasi nggak kayak gini ya. Siap, Bu. Pengertian konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun dari kata pemimpin, yaitu orang-orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Menurut James L. Gibson dalam Pasalog, kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Menurut Ralph M. Stockdale dalam Ambar Teguh Sulistiani, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka dan menetapkan dan mencapai tujuan. Menurut Joseph C. Ross dalam Ambar Teguh Sulistiani, kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi akan ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut. Dan setiap kebijakan yang diambilnya akan berpengaruh terhadap terjadinya gerakan dari setiap elemen yang ada pada bagian kerjanya. Faizal Rifai dalam bukunya Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi ketiga
menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut. Gaya kepemimpinan merupakan dasar mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama, dan yang mementingkan hasil yang dicapai. Menurut Faisal Rifai di atas menjelaskan bahwa terdapat 3 pola dasar gaya kepemimpinan yang yaitu pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama, dan hasil yang dicapai. 1. Gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Mungkin kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini bisa dianalogikan dengan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Mereka mampu menarik orang untuk datang kepada mereka setelah beberapa lama. Orang-orang yang datang ini akan kecewa karena ketidakkonsistennya. Apa yang diucapkan ternyata tidak dilakukan. Si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji. 2. Gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis ini. Umumnya mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan. Namun, kesabarannya ini bisa sangat keterlaluan. Mereka bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut. Tetapi pengikut-pengikutnya tidak. Dan seringkali hal ini yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin. Nomor 3, gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihan model kepemimpinan ini adalah di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati. Tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak peduli dengan cara makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya. 4. Gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Orang-orang yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya. Kelemahan dari kepemimpinan seperti ini adalah emosinya. Rata-rata orang seperti ini tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan mengerikan. Kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. Berikut tabel analisa kepemimpinan Presiden Soeharto. Karakteristik kepemimpinannya yaitu 1. Seorang yang sangat jelas. 2. Mempunyai target, visi, dan misi. 3. Mahir dalam strategi. 4. Tidak banyak bicara. 5. Pandai menggunakan kesempatan. 6. Murah senyum. 7. Berwibawa. Gaya kepemimpinannya yaitu 1. Gaya kepemimpinan gabungan proaktif atau ekstraktif dengan adaptif atau antisipatif. 2. Otoriter. 3. Diktator. 4. Demokrasi dan unjuk rasa ditindak tegas. 5. Sangat handal, penuh dengan intrik dan kontroversi. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Sekian, Bu. Ya. Oke. Ya, selanjutnya, monggo, mau ada pertanyaan? Disampaikan dulu, nanti baru penyaji kedua.
Haris siap-siap presentasi. Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Tentang gaya kepemimpinan. Ada yang sudah mendengarkan materi saya? Baru diupload kemarin sih. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, Belum, oke. Bu. Iya. Nggak apa-apa. Karena memang baru upload kemarin. Belum ada pertanyaan ya? Kalau belum, saya ke penyaji kedua dulu ya. Tadi sudah laki-laki, tinggal perempuan. Nanti yang ketiga Haris ya. Siapa ini? Fadila ya. Ya, Fadila, saya share screen ya. Fadila yang mana ya? Ini ya, kepala sekolah ya. Ya, Bu. Bentar. Ya, sudah terbaca Fadila? Mana wajahnya Fadila? Sudah, Bu. Ya, silakan Fadila. Manajemen dan kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha 1995, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi bawahannya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan. Cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Hal ini dipertegas oleh Suhar Saputra yang menyatakan bahwa kepemimpinan menjadi suatu organisasi dapat bergerak secara terarah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tabel analisa kepemimpinan pendidikan dalam perspektif psikologi. Kepemimpinan pendidikan, atribut sifat-sifat kepemimpinan pendidikan, objektif, demokratif, ramah, humoris, jujur, disiplin, tegas, kontrol emosi, menghargai, motivator, sikap kekeluargaan, adil, berpendirian kuat, religius. Kepemimpinan dalam perspektif psikologi, atribut sanguin, pandai, persuasif, cakap berbicara, gestur berwibawa, berhati tulus, secara fisik memegang, pendengar, emosional, dan demonstratif, antusias, dan ekspresif. Suaranya kurang keras, Mbak. Atribut pragmatis, mudah bergaul, santai, tenang, dan teguh, sabar, seimbang, dan pendengar, bijaksana, rasa humor yang tajam, kepedulian tinggi, simpatik, dan baik hati. Model gaya kepemimpinan, sanguis atau agresif, seperti pandai, persuasif, cakap berbicara, gestur berwibawa, berhati tulus, secara fisik memegang pendengar, emosional, demonstratif, dan antusias ekspresif. Orang-orang seperti ini cenderung ingin populer,
atau terkenal. Pemimpin yang ingin disenangi oleh orang lain. Suka pencitraan positif. Hidupnya penuh dengan bunga warna-warni. Pemimpin senang sekali berbicara tanpa dihentikan. Gejolak emosinya bergelombang dan transparan. Suatu saat ia berteriak kegirangan dan beberapa saat kemudian bisa menangis terseduh-seduh. Pemimpin dengan kepribadian sangat suka lupa, suka berkonsentrasi, cenderung berpikir pendek dan hidupnya serba tidak teratur, kurang disiplin dengan waktu dan meja kerjanya berantakan, suka memberi janji tanpa implementasi. Flegmatis atau low profile, seperti mudah bergaul, santai, tenang, dan teguh. Sabar, seimbang, pendengar, bijaksana, rasa humor yang tajam, kepedulian tinggi, simpatik, dan baik hati. Pemimpin jenis ini tidak suka konflik, disuruh apa saja ia mau lakukan meski ia tidak suka. Baginya, kedamaian adalah segalanya. Jika timbul masalah, ia akan berusaha mencari solusi yang damai tanpa timbul pertengkaran. Ia mau merugi sedikit atau rela sakit, asalkan masalahnya segera selesai. Pemimpin pragmatis, kurang bersemangat, kurang teratur, dan serba dingin. Cenderung diam, kalem, dan kalau memecahkan masalah, umumnya sangat menyenangkan. Dengan sabar, ia mau menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau disuruh mengambil keputusan, sering menunda-nunda. Ya, saya belum melihat semua tugasnya ya, hanya sampling saja. Tadi beberapa sudah saya buka, tapi rata-rata itu hanya berupa teori. Coba sebentar. Ya, saya memang belum buka semuanya, tapi dari 2 presentasi tadi belum ngomongin tugas ya. Jadi tugasnya yang disampaikan di RPP adalah kalian mencari video tentang gaya kepemimpinan. Kalau tidak ketemu, berarti mencari jurnal. Jurnal itu adalah hasil penelitian. Ya, contoh misalnya ada hasil penelitiannya Ibu A tentang pengaruh gaya kepemimpinan, misalnya demokratis terhadap kinerja perawat, misal. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Jadi Bu. jurnalnya harusnya misalnya pengaruh A, pengaruh gaya kepemimpinan apa, terserah ya. Senemunya kalian apa, terhadap apa, juga senemunya kalian. Kalau teori kayak tadi mah dari Blogspot juga banyak. Iya nggak sih? Kayak gaya kepemimpinan kepala sekolah. Ya itu hanya jadi pengetahuan, tapi aplikasinya kan enggak. Ini kan perawat anestesi ya. Jadi gaya kepemimpinan kepala IBS ataupun gaya kepemimpinan ya bagi perawat itu sendiri. Mudah nggak sih? Karena yang namanya pemimpin itu ya saya nggak jadi kepala ruang, saya nggak jadi kepala program studi, saya akan memimpin diri saya sendiri. Jadi setiap kalian ini adalah seorang pemimpin, minimal pemimpin bagi tubuh kalian sendiri. Mudah nggak sih? Oh, aku hari ini bangun tidur, aku mau ngapain ya? Nah, itu kan termasuk planning. Planning yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, tugasnya kalian adalah mencari jurnal atau hasil penelitian. Seperti itu. Jadi bukan teori yang kayak tadi, oh macam-macam gaya kepemimpinan, ada karismatik, moralistik. Itu kan ada di apa sih di materi Butri. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Bisa, Bu. Nanti yang merasa tugasnya belum sesuai aturan main, silahkan diperbaiki, upload kembali. Mudah ya? Tapi kalau yang merasa udah kok aku ini hasil penelitian, ya sudah, berarti nggak usah. Gitu ya. Karena Putri belum ngecekin semuanya, hanya sampling aja tadi. Ada yang nulis gaya kepemimpinannya siapa tadi ya? Saya hanya membuka beberapa. Arsela. Arsela tentang apa ini?
Arsela juga teori ya. Iya kan, teori ya Arsela ya. Nggak ngomongin hasil penelitiannya siapa gitu. Arsela ada? Arsela nggak ada? Bukan kelompok ini? Kalau yang tadi saya buka punya Arsela, dia juga belum ngomongin tentang jurnal atau hasil penelitian. Tapi secara PPT punya Arsela bagus. Jadi aturan main PPT kan satu tampilan itu maksimal 8 baris. 8. Mudeng ya? Itu tadi yang kita lihat punyanya siapa? Al-Faruqi. Itu kan berbaris-baris. Iya nggak sih? Maksimal satu tampilan itu 8 baris. Ya kan? Punya Fadila juga masih asal kopas ya. Pada saat presentasi juga masih membacakan. Untuk tugas selanjutnya kalau besok ada tugas presentasi tidak membaca, tapi memang menerangkan. Dan tampilan PPT-nya yang lebih bagus tadi karena maksimal hanya 8 baris mungkin boleh ditambahin gambar. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, Bu. Belum? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, sampaikan di forum ya. Nanti saya buatkan kantong forumnya. Gitu ya. Kalau misalnya nanti pertanyaannya nggak dijawab-jawab, boleh japri. Putri, saya udah nanya ke forum, tapi kok belum dijawab. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Saya apresiasi terhadap mahasiswa yang sudah rapi dari awal, nggak perlu ganti baju. Ya, bayangkan kita kuliah beneran tapi online, nggak ketemu langsung. Tapi bayangkan kalian datang ke Harbang seperti itu. Gitu ya. Haris tuh temennya Saruris, kamu lagi kuliah kayak gitu, mainan terus. Ya Bu, di sini anak-anak Dajjal semua. Oke. Karena besok kan kalian bekerjanya hubungannya dengan nyawa ya, jadi memang nggak main-main, nggak untuk main-main. Oke, saya rasa itu saja dari Putri. Semoga bermanfaat. Nanti kalau kuis, forum dan lain-lain sudah ready, saya kabari si pennya. Gitu ya. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih